materi utama gue yang bahas itu adalah pola pikir bertumbuh sama pendidikan pembelajaran mendalam. Oh gitu kan mereka, aku pola pikir bertumbuh, mereka pendidikan mendalam. Pola pikir bertumbuh. Selama ini kan kita mikirnya nggak misalnya Arik Messi total, selesai gitu kan. Tapi kita dari pelatihan yang ada apa itu, kalau misalnya dari kita sendiri konsep pola pikirnya bertumbuh ikut dilaksanakan setiap hari itu akan mempengaruhi kinerja dan mempengaruhi hasilnya. Terus yang pembelajaran ini saya harap nanti teman-teman bisa memahami konsep pola pikir bertumbuh dan menerapkan pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam. Seperti apa sih sebenarnya konsep pola pikir bertumbuh itu? Coba sekarang kita lihat ya. Jadi dari hasil survei mindset dalam PISA 2018, Indonesia itu termasuk satu dari 6 negara yang punya 93% murid yang belum mindsetnya di bawah 40%. Jadi miris banget ya teman-teman ya. Itu kenapa mungkin bisa jadi ada korelasi positif antara jumlah murid yang belum mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Anak-anak yang pikirannya berkembang itu biasanya sekitarnya juga punya pemikiran seperti itu. Oke, jadi contohnya kayak gini. Jadi contohnya seperti ini. Saya sama sekali nggak ngerti. Ini bukan pelajaran SD, saya sekali belajar coding. Kira-kira pendapat kalian selama ini anak-anak mikir kayak gini apa enggak? Ya apa? Mikir kayak gini apa enggak? Tidak. Tidak. Ya. Sekolah. Enggak. Sekolah itu kan murid yang baru. Mungkin nggak ngomong sih, lebih ke kayak bukan ngomong tapi langsung sedang belajar gitu. Kita pasti didasari oleh sesuatu. Dia merasa dia nggak bisa, akhirnya dia nggak mau belajar. Itu gimana caranya? Kita harus kata-kata yang keluar kayak aku nggak bisa itu jadi kamu belum bisa membuat videonya sekarang, tapi kamu sedang belajar. Jadi ternyata selama ini yang kita apresiasi itu hasil. Good job, bagus gitu ya. Yang harus diapresiasi itu adalah prosesnya mereka belajar. Oke, good job, kamu sudah mewarnai merah. Berarti sekarang lanjut ke hijau. Oke, bagus, kamu sudah memegang pensil dengan benar. Bukan sing kisah lagi belum. Bisa kayak gitu. Kemudian pola pikir kata atau fixed mindset ini kata memang bukan tipe anak seni, bukan anak teknologi. Jadi coding ini terlalu rumit buat dia. Diubah menjadi kata punya kreativitas tinggi dan saya bisa kaitkan coding dan seni agar dia jauh lebih tertarik. Jadi pembelajaran mendalam ini yang digencar-gencarkan sekarang itu bukan hanya pendidikan tinggi untuk menang buat dia sehari-harinya, tapi juga pola pikirnya dia yang ikut berkembang juga. Jadi kita nggak udah belajar ya. Kalau dia tidak paham dari awal ya susah untuk semangat. No. Saya sendiri pun saya sering mikirin cuma mikir kan kayak gini. Saya itu mulai sekarang coba dirubah menjadi saya akan bergerak memahami langkah semua anak bisa belajar dengan benar tepat. Kayak gila sih pertanyaannya sama apa? Oh, di karena untuk meningkatkan komunikasi. Saya mengajar dia ketika dia menulis, kan dia mesti keluar dari itu. Benar kan? Dia makan truk itu aku dia menemukan komunikasi itu gimana? Berkali-kali. Berarti dia udah oke nih, udah mau nulis di kertas meskipun keluar. Berarti kan sekarang gimana caranya untuk ke jalannya, ke jalur yang benar. Masih seperti itu yang diharapkan pemerintah untuk kita gaungkan setiap hari. Ada contoh kan nggak ikut cara semester apa? Kayak di BPI semester gitu. Nggak maksudnya nggak mudah emang buat anak se-mindset itu. Pertama sebelum ke anak kan siapa juga harus mindset dulunya. Dan itu pun memang dari pemerintah nggak bisa langsung. Kita jalanin ini KM mindset kalian harus bisa semua nggak bisa karena karena tahun-tahun ini yang kita lakukan itu mungkin di pola pikir tetap. Jadi mau nggak mau punya harus sadar dia bisa. Ini kalau manifest kalau pikiran itu positif terus gitu ya diminta tapi kita memang harus banyak betul. Oke, jadi yang perlu ditekankan lagi adalah pola pikir itu mendikte segala tindakan kita yang dilakukan serta menentukan hasil yang diperoleh. Dengan pola pikir yang positif seperti itu, akhirnya tersalurkan ke tindakan dan akan menghasilkan output siswa yang bisa mengajar. Saat aku melanjutkan itu ada pertanyaan. Sebenarnya pola pikir itu seperti apa? Karena pikirku yang penting itu bukan pola pikir menurut aku gitu ya, tapi lingkungan yang support anak ini untuk belajar. Ternyata awal dari ini semua itu adalah pola pikir. Jadi pola pikir ini mendasari kita untuk bekerja, kita untuk menyampaikan dan gimana kita semua saya keterampilan itu. Oke, bisa baca ya. Afirmasi. Ya, jadinya kayak afirmasi gitu. Iya. Dalam bukunya Carol dari mindset itu ada kata-kata pola pikir itu adalah kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang berpikir terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Mas Hasan jatuh dari motor. Iya. Biasa kepreset. Ini pikirnya apa? Oh enggak, jatuh dari motor yang pikirnya apa? Itu pedal lah. Aku jatuh dari motor ngambilin tadi. Kemarin tabrakan gitu. Alih-alih mikir inisial banget. Alih-alih mikir, duh, gak jelas orangnya gitu. Jadi mikir oke, jadi mungkin bisa jadi cara berkendara bisa salah, aku kurang pelan gitu atau ya wes berarti aku harus hati-hati lagi jangan. Akhirnya kita jadinya lebih positif. Misalnya hari-hari jadinya alih-alih berpikir, oh mikir nanti aku bakal jadi begini latihannya mungkin harus sekarang aja. Oke, jadi pola pikir. Jadi sebenarnya kayak gitu Pak. Secara paling besar fixed mindset selama ini itu ya bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat otomatis tidak ada banyak dan juga kita mikir anak-anak nggak mungkin selama ini pantomim. Oke. Dan kita bawa dan belajar besar. Ini oh iya. Berarti sih Mbak, Mira kan? Oh iya. Ya, kayak gitu.
tapi nanti aku akan